Hai Talkmates, selamat datang di podcast Talkaholic. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Aku Aisyah. Dan aku Ratu. Kali ini kita bakal ngebahas tentang anak muda yang memiliki banyak kesibukan tapi tetap keren. Yap, bener banget Ratu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa aktifnya. Bayangin aja dia udah jadi mahasiswa, pekerja freelance, atlet taekwondo, bahkan konten kreator juga. Wow, sangat banyak ya kegiatan satu mahasiswa ini. Langsung saja kita sambut, ini dia Echa. Yeay. Hai semuanya, aku Echa. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku kabarnya baik, sehat, dan sentosa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pertama-tama kita mau ngucapin makasih banget karena lu udah mau nyempetin waktu buat datang ke podcast kita ini di tengah kesibukan lu yang sangat padat itu ya. Aman aja. Iya, makasih banget dengan kesibukan lu dan kepadatan jadwal lu masih sempet gitu buat mampir dan sharing di podcast kita. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin dan sebutin apa aja kegiatan yang lu lakuin akhir-akhir ini. Oke, pertama-tama kenalin, nama gue Rizka Melia. Biasa teman-teman gue tuh manggil gue sebagai Echa atau Z atau Zika. Nah, untuk sebenarnya sih ya kegiatan gue itu yang pertama itu adalah sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi di Undira, kampus Cibubur. Selain itu gue juga kerja sebagai atlet, bukan kerja sih, bisa dibilang kayak gue juga ngajar di taekwondo, tapi sebagai atlet juga. Terus gue juga ada freelance di bidang media sosial sebagai KOL spesialis. Jadi KOL spesialis itu kayak apa ya namanya, bisa dibilang kita tuh kayak ngatur-ngatur KOL. Kalau misalnya kalian tuh pernah lihat orang-orang yang review-review gitu-gitu, nah itu gue yang ngatur. Terus gue juga ada usaha di bidang kopi kayak gitu. Wow. Shock gitu ya karena sepadat itu jadwal lu. Kalau boleh tahu gimana sih awal mula lu kejebak dengan berbagai kegiatan itu? Sebenarnya awalnya itu adalah ketika gue lulus SMA dan gue nggak tahu mau ngapain. Jadi tuh awalnya kan kalau lulus SMA itu kan jeda untuk masuk ke kuliahnya kan lama banget ya. Kayak lu lulus di bulan Maret tapi masuknya di bulan September seingat gue. Nah pas lulus SMA itu gue pertama kali itu kerja. Jadi gue langsung kerja. Kerjanya itu sebagai admin di salah satu bukan perusahaan sih, bisa dibilang kayak dia tuh kayu tapi untuk bangunan. Nah itu pertama kalinya gue kerja karena gue juga butuh uang kan gitu. Terus abis itu gimana ya gue bilangnya ya, padatnya tuh saking padatnya gue kayak udah sampai nggak bisa mikir aja. Sepadat itu ya. Sepadat itu. Terus akhirnya kayak gue tuh cuman sekitar 2 bulan atau 3 bulan di perusahaan itu. Abis itu gue resign dengan alasan sebenarnya memang mau kuliah dulu. Tapi pas awal kuliah itu gue kayak 2 semester memang gue ngambilnya di kelas malam karena gue ada kerjaan lagi gitu. Jadi gue freelance lagi. Nah sambil freelance gue ini tuh emang ada latihan taekwondo. Cuman latihan taekwondo itu gue baru mulai pas gue SMA. Dulu gue pernah ikut karate di SD, tapi gue menggelutinya lagi karate taekwondo itu di SMA kayak gitu. Nah, sepanjang gue menjalani kepadatan gue itu, untuk memulainya ya gue ngajar-ngajar anak-anak. Terus juga gue kayak, gimana ya, intinya gue tuh mengisi waktu kosong gue. Memulai waktu kosong gue itu, ya karena gue awalnya pertama gabut, gue butuh duit juga gitu. Sebenarnya kayak gitu doang sih, jawaban simpelnya anjay. Simple. Gabutnya menjadi bermanfaat banget ya. Nice, kayak gitu. Oh, tadi kan lu ngomong ya, lu di kelas malam. Dan sekarang lu masih kelas malam atau gimana? Gue sekarang udah di kelas reguler. Gue tuh baru pindah ke kelas reguler itu pas gue semester 3. Jadi gue di kelas malam itu di semester 1, semester 2. Pas semester 3 sampai semester sekarang, semester 5 gue di kelas reguler pagi. Kayak gitu. Sebenarnya sama aja sih reguler juga. Bedanya kayak kalau itu malam, kalau sekarang gue pagi. Kayak gitu. Berarti kepadatan jadwal lu tuh bukan sekarang doang gitu, emang dari SMA. Iya gitu. Sebenarnya SMA tuh nggak terlalu padat ya, karena emang pas SMA gue tuh lebih ke ya belajar, main gitu. Justru pas padatnya itu pas gue udah lulus kayak gitu. Tuh. Sumpah keren banget sih. Tapi gue penasaran deh, gimana sih cara supaya lu bisa membagi waktu buat ngejalanin semua kegiatan itu? Maksudnya tuh nggak semua orang loh bisa menjalani semua itu di waktu yang bersamaan. Kayak kuliah sambil kerja sambil ngajar taekwondo segala macem. Sumpah. Allah. Sebenarnya sih gue lihat ke prioritas ya. Kalau misalnya
gimana ya bilangnya, kerja itu kan prioritas tapi kuliah juga prioritas. Gue lihat dulu lebih prioritas mana kayak gitu. Sebenarnya sesimpel kayak lu ngeliat prioritas dan mana yang lebih genting dan mana yang lebih diperluin gitu. Kalau misalnya kuliah kan lu ada absen gitu ya, maksudnya kan lu ada berapa kali absen, itu biasanya bisa gue gunain buat kerja kayak gitu. Jadi gue yang ngeliat prioritas sih, mana yang harus gue kerjain dulu baru bisa kerja gitu. Berarti antara kuliah sama kerja kira-kira paling penting mana sih bagi lu? Dua-duanya lagi lah. Iya sih. Enggak, maksudnya gini, gue kerja tujuannya untuk bayar kuliah, dan gue kuliah tujuannya untuk kerja. Jadi kalau misalnya gue gak kuliah, berarti gue gak kerja. Itu pun sebaliknya. Jadi ya sama-sama penting kayak gitu. Menurut gue sih ya, kayak gitu menurut gue. Kalaupun misalnya gue saat ini kerja doang nih ya, gue kerja doang, ujung-ujung pasti gue akan tetap kuliah gitu. Karena menurut di keluarga gue dan menurut gue pendidikan itu tetap nomor satu. Benar. Mau lu sesibuk apapun, ujung-ujung lu tetap butuh pendidikan kayak gitu menurut gue. Apalagi di zaman sekarang kayak sorry banget nih, kayak S1 aja kadang gajinya juga masih kayak di bawah rata-rata kan. Nah itu dia. Kalau gue sih gini ya, asik. Kalau gue sih gini. Kalau gue kayak gimana ya bilangnya, memang pendidikan penting ya, biar lu nggak dibodohin sama orang juga gitu loh. Sekarang tuh zaman udah, wah, lu kalau nggak ngerti apa-apa, lu nggak punya pergaulan, lu nggak punya relasi, lu dibegoin dikit, sorry, lu dibodohin dikit gitu ya, sorry teman-teman. Lu dibodohin dikit tuh, ya udah keterjerumus lah pokoknya intinya. Sekarang tuh hati-hati, yang penting lu punya pendidikan aja udah kayak punya relasi itu udah aman deh gitu menurut gue. Tuh makanya kuliah sama kerja itu penting. Kalau lu kuliah doang nggak punya duit, hidup pakai apaan? Nah Iya, gitu. kesindir gitu. Makanya gitu kan, nanti pas ada kuliah juga, ada kerja juga kan. Tapi sumpah kayaknya emang gue harus belajar banyak deh dari lu. Sebanyak itu. Nah, kan dari waktu 24 jam yang jelas terbatas banget nih, ada gak sih suatu hal yang biasanya lu korbanin buat tetap bisa jalanin kesibukan lu, kayak entah kuliah atau kerja atau yang lainnya? Mungkin kayak misalnya lu nge-cancel rencana hangout bareng temen atau semacamnya. Nah, ini sering banget kejadian. Bahkan yang pas gue bilang gue dari kelas malam ke kelas reguler tuh sebenarnya ada alasannya gitu. Jadi kenapa alasan gue pindah ke kelas reguler pagi? Karena memang kerjaan gue itu tiba-tiba dipindahkan gitu loh. Maksudnya bukan tiba-tiba dipindahkan sih, maksudnya kayak jadwalnya tuh jadi berubah gitu. Awalnya kayak kalau misalnya nih ya, gue waktu itu di kelas malam, sedangkan gue latihan dan ngajar itu rata-rata saat itu di malam hari. Jadi kalau misalnya gue kuliah malam, gue nggak bisa ngajar, gue nggak bisa dapat uang dari ngajar itu. Akhirnya gue nyusun rencana gimana kayak caranya gue misalnya nih pagi gue kuliah, abis kuliah gue kerja, abis kerja gue kerja lagi, abis kerja gue kerja lagi, abis itu gue beristirahat. Makanya gue milih ke kelas reguler pagi karena menurut gue kelas reguler pagi ini bisa mencakup semua kegiatan gue, walaupun memang waktu istirahat gue jadi terbatas gitu. Tapi kalau misalnya gue pilihnya reguler malam, itu justru kayak malah merasa apa ya, bukan terhambat sih, kayak waktu yang harusnya bisa jadi 2 gitu ya, harusnya gue bisa dapat uang juga jadi nggak bisa kayak gitu. Kalau misal waktu yang terbatas, lu istirahat yang paling apa ya, paling panjang yang pernah lu rasain tuh berapa jam Iya, untuk bener. tidur gitu? Ya sebenarnya sih kayak normal aja ya, 8 jam gitu-gitu. Kalau misalnya gue pulangnya cepet nih ya, maksudnya kayak pekerjaan gue udah clear semua, jam 9 udah balik gitu, ya udah gue tidur dari jam 10 gitu. Cuman memang jarang sih. Jarang. Jarang sekali gitu. Oke, lu bisa tidur 8 jam. Tapi lu pernah nggak sih kayak rebahan berjam-jam, main game, nonton YouTube segala macam? Pernah. Kadang kan kayak gue tuh pernah ada di fase yang namanya kayak capek banget pasti nggak sih. Jadi tuh ya kadang gue bener-bener seharian tuh di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain. Kadang kan kerja juga kan gue pasti ada offnya ya. Jadi kadang ya udah gue off, ya udah gue gak kemana-mana, di rumah aja gitu, nonton gitu-gitu doang. Jadi sebenarnya nggak sehektik, tapi nggak sehektik itu kayak gitu. Oke. Berarti lu sekomitmen itu ya dan seserius itu sama kesibukan yang lu jalanin saat ini. Karena jarang loh kayak anak muda zaman sekarang kayak kita nih yang mau ngelakuin banyak hal kayak gitu. Pasti kayak ada waktu luang kita scroll sosmed atau kayak males-malesan bareng hangout bareng temen, atau yang kayak membuang-buang waktu kayak ya udah. Bener banget. Kalau gue pribadi sih ya, jujur manage waktu itu nggak semudah yang orang bilang. Kayak walaupun banyak tutorial, banyak tips-tips untuk manage waktu, tapi ya gue tuh kayak masih kurang teratur banget lah dalam waktu itu ya. Tapi pernah nggak sih lu saking padatnya kegiatan lu sampai jadwal lu tuh kayak meledak gitu, kayak explode aja gitu? Pernah, gila. Kayak gue nih
meledaknya itu dalam artinya kayak maksudnya kayak gue sampai burn out kah, atau misalnya jadwal gue yang bener-bener padat banget kah, apa gimana maksudnya nih? Yang padat banget atau mungkin sampai burn out juga. Kalau sampai kalau mau gue diceritain. pernah, jadi waktu itu kayak gue kerja nih, gue pulang kuliah gue langsung berangkat ke daerah Semarang buat ketemu buyer gue. Nah abis itu gue balik dari Semarang, itu gue nggak langsung balik ke rumah, nggak langsung istirahat, tuh gue lanjut kuliah lagi. Jadi abis lanjut kuliah lagi gue kerja lagi, udah abis itu kayak 2 hari gue nggak tidur kayak gitu. Itu kan burn out ya, capek banget kan, kayak makanya gue tuh pernah sampai waktu itu siapa ya yang nanyain gue kayak, Cak lo kok mukanya lusuh banget, kayaknya lo deh nanyain kayak, Cak kok muka lo lusuh banget. Gue bilang iya gue baru pulang, gue belum tidur sama sekali, gue baru tidur 2 jam gue gitu-gitu. Pasti burn out kayak wah capek banget, cuman kayak gimana ya, gue juga nggak bisa ngelepas tanggung jawab gitu, karena gue ngerasa segala sesuatu pasti harus dipertanggungjawabkan apapun yang gue pilih kayak gitu, walaupun sakit, walaupun gimana pun ya begitulah intinya. Emang susah banget sih ya, tapi jujur lu keren banget bisa ngadepin itu semua. Keren sih, parah. Pasti butuh effort banget sih. Ditambah ngelakuin banyak aktivitas tuh kan pasti nguras energi banget ya. That's right. Pernah gak sih lu ngerasa capeknya tuh apa ya, dalam jangka waktu yang panjang gitu, kayak lu kan kuliah terus kerja, dan itu jadwalnya nggak mungkin dalam seminggu tuh cuman sehari doang, pasti hampir berapa nih, Setiap hari. tiap hari. Wow. Oke. Wow. Terus lu pernah nggak kayak sakit mungkin sampai seminggu atau gimana gitu, demam? Oh pernah, gue pernah kayak kan aktivitas gue tuh padat ya, asik padat. Nah terus gue tuh pernah kayak belum lama, kayaknya bulan lalu apa 2 bulan yang lalu, gue tuh sampai masuk IGD. Gara-gara capek, gara-gara kecapean, terus asam lambung gue kan naik kan. Kadang makan gak teratur, kecapean, jadi asam lambung gue naik. Gue sampai yang bener-bener sesak, dari itu baru pertama kalinya gue masuk IGD. Bener-bener baru pertama kali masuk IGD. Dan di IGD itu pun gue gak istirahat, gue jadi tetap kerja, gue ngebalesin cacat orang gitu. Jadi kayak walaupun sakit pun gue tetap kerja gitu, walaupun kayak gimana ya bilangnya, ada fasenya dimana gue tuh bener-bener satu hari tuh sampai kayak nge-DN di HP, karena gue sampai pernah ada di titik kayak gue trauma untuk denger ringtone HP gue sendiri. Karena gue pernah tuh kayak bukan itu sih, jadi kan gue ada tuh yang gue bilang gue tuh jadi KOL spesialis kan. Nah itu ada satu talent gue, dia kabur dan gue harus ngeganti rugi. Dan itu kayak lumayan menurut gue ya, 700.000 tuh menurut gue lumayan banget, 700.000. Dan itu gue kayak, gue diteleponin orang kayak, ini gimana QL-nya, tanggung jawab gimana. Akhirnya gue ganti 700.000. Dan sampai itu, gue sampai ganti ringtone HP gue, gara-gara gue kayak sampai trauma anjir. Kayak, wah coba ya udah akhirnya tuh, yaudah gue bayar, abis itu yaudah berjalan lagi aja. I feel sorry for you. Ya, begitulah pekerjaan, tidak bisa dipungkiri, harus dihadapi. Aduh. Kayak gitu. Karena lu tadi udah ngomong capek, pasti ngerasa capek banget kan. Yes. Terus apa sih yang biasa lu lakuin kalau misal biar tetap bisa jalan terus, kayak misal lu nginget kayak oh iya aku ada targetnya, atau kayak aku belum ngerjain ini nih, atau ada deadline yang harus aku kerjain sekarang nih gitu. Pokoknya apa yang menjadi motivasi lu untuk tetap ngerjain dan tetap maju terus? Oh, yang pertama gue ingetnya karena gimana ya, bokap gue tuh udah pensiun ya. Jadi mau nggak mau tuh bukan mau nggak mau sih, sebenarnya nggak semiris itu juga sih hidup gue. Cuman kayak gue rasa kayak ini gue masih punya adik yang dia tuh emang punya apa ya, tujuannya tuh katanya pengen ke Jepang. Wow. Jadi gue kayak semangat nih kalau bisa kerja apalagi dia tuh kayak nurut banget sama gue. Dia pengen ikut taekwondo juga sama gue, terus dia nanyain kejuaraan. Jadi kayak sebenarnya adik gue juga jadi salah satu motivasi gue buat kerja juga kan. Dan di sisi lain juga gue kayak gimana ya, gue pengen punya rumah, gue pengen punya mobil, enggak ya, pengen punya rumah dulu sih gitu kan. Ya, intinya kayak sebenarnya sih selain adik gue, diri gue juga sih dan keluarga gue gitu. Jadi makanya walaupun gue secapek-capeknya gue, karena mungkin orangnya juga gue tuh kayak bukan terlalu bertanggung jawab ya, ketika gue melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan ekspektasi gue, itu biasanya gue kayak anjay gitu. Aduh kok bisa kayak gini gitu kata gue. Akhirnya ya udah mau nggak mau gue tetap harus jalan terus gitu, walaupun gue capek sampai gitu. Mau nggak mau ya? Mau nggak Kayak mau harus lebih. mau. Tapi itu jadi tuntutan nggak buat lo? Sebenarnya sih selama gue enjoy sih enggak sih, sejauh ini gue ya walaupun stres dikit, cuman ya karena gue menikmati hasilnya ya, jadi ya udah sepadan aja menurut gue gitu. Berarti emang keluarga lu sportif ya? Iya, untungnya keluarga gue by the way keluarga gue tuh broken home ya, tapi untungnya keluarga gue tuh kayak bokap gue dan nyokap gue tuh sangat amat suportif sama gue kayak gitu. Jadi walaupun gue kerja sebenarnya mereka juga masih apa ya, masih nyuplai gue walaupun nggak senyuplai itu ya, karena kan bokap gue juga udah pensiun gitu.
kayak gitu. Enak. Terus dari semua kesibukan yang lu jalanin, kira-kira mana sih yang paling berkesan dan paling memberi pelajaran hidup bagi lu? Sebenarnya tuh yang taekwondo sih, maksudnya taekwondo. Jadi kan gue bilang kan, SMA tuh gue sebenarnya nggak terlalu aktif. Gue tuh paling malas sama olahraga dulu. SMA tuh makanya gue ngeliat orang tuh kayak lari-lari. Taekwondo kan lari-lari gitu ya. Pemanasan aja gue kayak, aduh males banget itu lari-lari, Capek banget capek, kelihatannya. gerah banget gitu. Terus tiba-tiba pas lulus gue masuk lagi taekwondo dan ternyata seseru itu ya taekwondo gitu. Maksudnya kayak ternyata gerak itu nggak semenyampaikan itu. Tapi gimana ya? Dari taekwondo pun itu justru gue banyak dapat relasi tuh dari taekwondo. Jadi gue bisa dapat usaha kopi dari sana, gue dapat kerjaan dari sana. Jadi memang yang paling berkesan itu awal mulanya gue bisa sampai kayak banyak kerjaan kayak gini ya, masih kayak sok sibuk ini gara-gara taekwondo kayak gitu. Berarti relasi lu tuh banyak yang dari taekwondo? Awalnya. Oh. Jadi dari taekwondo habis itu menyebar kayak gitu. Keren. Jadi pusatnya memang dari taekwondo sih. Tadi kan lu bilang kalau taekwondo itu seru ya. Iya. Bagian apa sih yang menurut lu tuh seru gitu? Sedangkan kayak itu kan Capek. yang capek banget biasanya ya, bela diri yang wah Asik. gila, parah. Serunya apa ya? Serunya kayak karena gue nemuin relasi yang gak kaleng-kaleng kali ya. Asik gak kaleng-kaleng. pasti sih. Karena memang gue alhamdulillah gue tuh memang dipertemukan dengan orang-orang yang sangat amat ini loh, apa namanya, mempunyai pengaruh gitu loh. Bahkan kayak gue sampai pernah diajak kayak di Pengprov itu kayak pengurus provinsi, gue sampai mau dimasukin ke sana gitu. Jadi gue jadi pengurus provinsi Jawa Barat di ITF-nya itu, di organisasi olahraganya kayak gitu. Jadi memang gak kaleng-kaleng gitu, asik gak kaleng-kaleng. Dari semua nih yang lu jalanin, lu pernah gak sih ngerasa puas sama setiap aktivitas lu? Kalau iya, kepuasan apa sih yang lu sering, yang lu kalau puas apa sih dampaknya terhadap diri lu sendiri? Sebenarnya kalau misalnya dibilang puas ya, namanya juga manusia ya, gak pernah ada rasa puas gitu. Kalau misalnya puas pasti gue kayak kerja cuma satu doang gitu kan, ngandelin aja, ngapain gue kerja yang lain. Cuman kalau misalnya dibilang kayak apa yang membuat lo kayak apa ya, merasa agak sedikit puas lah gitu. Maksudnya ketika gue bisa membiayai diri gue sendiri. Gitu. Gue bisa beli kepuasan ini. yang pengen banget gue rasain sih Nah, sebenarnya. itu kayak enak banget deh, lu bisa beli HP, ini kayak HP device, kayak lu nyicil motor, ini itu pakai duit lu sendiri, kayak lu ngasih makan keluarga lo, lu pulang-pulang nih abis gajian bawa makanan buat keluarga lu, itu enak beda banget sumpah. rasanya Iya, ya. enak banget sumpah, kayak ternyata gue seberguna ini ya gitu. Gue sebenarnya cuman yang gue bawa kayak paling cuman telur, beras gitu. Cuman tuh pasti ada yang namanya rasa apresiasi dari orang tua gue, kayak ya terima kasih ya kak, ucapan terima kasih dari orang tua gue tuh kayak Wow, yang bikin lu terus semangat ya. itu dia, makanya itu. Bismillah, semoga gue nyusul ya. Amin. Amin, semoga gue juga ya. Oh ya, by the way gue pengen tanya deh, gimana sih cara lu nentuin keseimbangan antara kerja keras, istirahat, dan menikmati hidup? Kalau istilah sekarang mah work life balance gitu. Kalau gue kan seperti yang gue bilang, gue prioritas. Pertama pasti gue bakal kerja keras dulu, karena menurut gue tanpa kerja gue nggak bisa dapet apa-apa gitu. Jadi setelah misalnya gue udah kerja, nah si istirahat dan yang apa tuh namanya, kesenangan itulah yang baru gue gabungin. Jadi kalau misalnya gue udah capek kerja, gue udah dapet hasilnya, baru tuh gue kayak gimana ya, baru gue istirahat walaupun cuma di rumah, atau enggak gue kayak pergi sama cowok gue kemana gitu, walaupun ujung-ujungnya dia juga yang bayar gitu kan. Intinya kayak gitu aja sih sebenarnya. Yang penting prioritas. Kalau menurut gue tuh prioritas itu ya prioritas kerja gitu, kerja kuliah istirahat nanti aja gitu. Asal belum mati ya udah. Zaman sekarang nih ada istilah self reward. Biasanya kalau lu self reward nih kayak bisa beli apa sih? Ah, Buat iya. diri lu sendiri gitu. Nah, sebenarnya sih gue tuh karena kerja mulu ya, jadi jarang self reward ya. Paling sekalinya self reward yang bisa gue ambil, maksudnya yang biasa sering banget itu makanan sih. Jadi kayak kadang tuh kan duit tuh menurut gue ya, duit gue tuh seringnya habisnya di makanan gitu. Jadi kadang gue kayak self rewardnya memang di makanan yang kayak bener-bener gue pengen makan banget, walaupun harganya emang lumayan. Cuman kayak menurut gue kayak sesekali nggak masalah ya. Gue kalau ke barang jarang sih gitu. Paling kalau misalnya ke barang tuh pasti gue beliin sesuatu yang bakal gue pakai lagi, maksudnya yang bener-bener bakal berdampak untuk kerjaan gue, kayak HP gitu. Jadi jarang sih kalau gue self reward yang kayak jalan-jalan. Pernah sih, ada sih gitu, quality time sama keluarga, sama pacar kayak gitu. Gitulah. Tapi kalau udah self reward semua pekerjaan yang udah dijalanin tuh, lu ngerasa worth it gak sih? Menurut gue sih worth it banget ya, apalagi kalau misalnya lo bisa quality time, karena yang paling jarang itu tuh time sama keluarga. Tuh. Gue tuh sampai pernah di titik nyokap gue kayak, kak kira-kira bisa nggak ya kamu adain satu hari buat mama
gitu. Terus kayak gue sedih banget dong ya, kayak nyokap gue tuh pas gue kerja kayak kamu pas kerja jadi sibuk, jarang ada waktu. Akhirnya kayak pas ada dapat kesempatan kayak gitu, jujur kayak enak banget ya gitu. Maksudnya kayak akhirnya bisa kumpul lagi sama keluarga kayak gitu. Gue nangis gue. Jadi sedih ya. Iya. Sumpah gue tersentuh. Asik. Langsung balik ke topik lagi kali ya, tentang kesibukan lo. Ada nggak sih tips untuk manage waktu yang pengen lu share ke Talkers ini? Boleh nih, boleh. Lagi dan lagi adalah prioritas ya. Itu sebenarnya pasaran ya. Tapi emang bener kalau lu nggak tahu prioritas lu nggak bakal bisa manage waktu. Bener deh. Kalau kata gue, percaya sama kata gue. Oke, gue percaya. Karena gini, kayak misalnya contoh kayak gue tuh, lu inget gak? Gue nggak tahu ya. Minggu kemarin gue sampai 3 hari nggak masuk kan. Gue tuh 3 hari nggak masuk. Jadi Senin, Selasa, Rabu gue nggak masuk. Kamis gue baru masuk kuliah. Karena gue mikir kayak walaupun bukannya gue menyepelekan gak kuliah ya, tapi kayak gue masih ada absen lah, jadi gue nabung absen gitu kan, jadi gue kayak kerja dulu, terus itu baru gue sepatin hari ini. Makanya prioritas itu perlu, bukannya kuliah tidak perlu ya, maksud gue kayak gue tahu prioritas gue dan yang tahu gue gitu. Bukan artinya gue menyepelekan kuliah, enggak kayak gitu. Kan kita juga nggak bisa nentuin prioritas lu. Nah gitu. ya, emang siapa? Kalau yang kerja gue nikmatin itu gak apa-apa ya, kayak gue disuruh-suruh gak masalah, tapi lu yang bayar, gak apa-apa sih. Sumpah insightful banget sih. Mungkin gue bakal coba praktekin kali ya metode Echa. Prioritas itu doang. Iya. Gue tuh masih harus menentukan prioritas utama gitu. Kayak kuliah doang kayak kurang apa gitu ya. Mungkin lu bisa mulai dari freelance kali ya. Mungkin ya. Ini jadi pertanyaan terakhir kita nih. Boleh. Setelah melewati dan menjalani berbagai aktivitas, kira-kira pesan apa yang mau lu sampaikan kepada kita semua, terutama yang saat ini sedang berkuliah seperti kita dan lagi berjuang dalam banyak hal? 1 kata. 2 kata. Apa nih? Jangan males. Ya, Coba. susah banget. Itu bener. Lu kalau males, lu mau ngapain pun gak akan bisa. Benar. Lu mau kerja, even lu mau kuliah doang, kalau lu males gak bakal kuliah gitu. Tuh, dan ada kemauan. Ada gak sih cara lu biar kayak gak malas? Cara lu biar gak malas? Kalau nggak malas itu pasti bullshit ya. Gue juga ada rasa malas gitu. Bener. Jujur ada rasa malas juga. Cuman biar kayak menghilangkan rasa malas gue adalah ya yang gue bilang tadi, gue kayak ada motivasi untuk diri gue sendiri untuk kedepannya. Karena nyokap gue pernah bilang gini, ketika kamu umur 30 tahun tapi kamu belum punya apa-apa, kedepannya pasti kamu nggak akan lancar. Maksudnya kayak kamu nggak akan bisa metik dari hasil itu. Makanya gue harus mengejar sebelum umur gue 30 tahun, gue harus punya sesuatu. Maksudnya bukan punya sesuatu, gue harus mencapai hal yang udah gue targetkan. Karena di atas 30 tahun menurut nyokap gue itu kayak lu udah akan susah gitu, walaupun memang keajaiban dan takdir tidak ada yang tahu ya, cuman ya gitulah intinya, masa-masa produktif lah menurut gue gitu. Itu Sumpah, gue salut sama lo dan juga ibu lo dan seluruh keluarga lo. Kayak mereka tuh bisa sampai mereka tuh bisa grogi gitu, susah lagi merangkai kata-katanya. Mereka tuh bisa nge-support lu sampai lu tuh bisa mungkin karena ini kali ya, nyokap gue tuh juga merasakan hal yang sama kayak gue gitu. Nyokap bokap gue tuh memang dari awal tuh dia tuh dari nol banget, dia bahkan gak ada yang support dari orang tua sama sekali gitu. Jadi dia tahu lah gimana rasanya ketika anak itu membangun usahanya sendiri, kerja sendiri, makanya dia support banget gitu. Walaupun gue kerja kayak gini, sebenarnya gue adalah anak yang dimanja, cuman ya dimanja itu dalam batas wajar gitu. Jujur ya, menurut gue lu keren banget, anjir. Kayak lu bisa ngelakuin banyak aktivitas, terus bisa menginspirasi juga bagi saya. Asik. Bagi kita semua. Asik. Bagi para pendengar podcast Talkaholic. Asik. Gue sekarang jadi mikir nih, apa gue cari kesibukan baru kali ya, daripada cuman jadi mahasiswa kupu-kupu nih. Aduh. Iya lagi, soalnya kan di umur sekarang nih kebanyakan dari kita tuh prefer nongkrong kan, tapi lu memanfaatin masa muda lu dengan hal yang sangat amat bermanfaat. Mulai saat ini gue juga berpikir kayak lu, Ratu. Gue mau ngebanyakin kegiatan, menggunakan waktu dengan baik, dan ya karena masa muda tuh yang lu bilang tadi, masa-masanya kita paling produktif ya sih. Tapi jangan sampai lu juga nggak nongkrong. Kalau lu terlalu stres juga jadi udah kayak gadget. salah satu ke berapa lah kan yang tapi pertama memang healing perlu juga. Maksudnya kayak jangan sampai lu nggak nongkrong apalagi sama teman-teman lu gitu, yang ada lu ya itulah. Setuju banget. Taran. Ya, masa muda juga cuman sekali dan kita harus
menggunakan waktu kita untuk banyak belajar dan mencoba suatu hal baru. Gak kerasa banget nih, ternyata obrolan kita udah di akhir. Oh my yes. god, ya ampun. Thank you banget buat satu narasumber kita yang sangat amat menginspirasi kita semua, terutama gue dan Ratu. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak Echa udah mau meluangkan waktu buat ngobrol santai bareng kita. Asik. Sekali lagi terima kasih juga buat para penonton. Kita bisa tahu dari Echa bahwa memiliki banyak kegiatan juga nggak semudah yang dibayangkan ya sebenarnya, dan banyak juga struggle yang mungkin orang-orang nggak lihat. Dan lagi-lagi nomor 1 itu prioritas, itu kesimpulannya. Nice. Bener banget, pasti orang-orang tuh ngeliatnya kayak cuman bagian enaknya aja Iya, kan. bener banget. Bagian gak enaknya kan kita simpan sendiri. Iya, tiba-tiba orang pada minjem duit kayak Aduh, kaya banget aduh. kah gue dipinjemin Kayak tadi duit. gua ada DPR kan. Waduh. Ya itu semua bagian dari proses, betul kan Ca? Nice. Oke. Ada kata-kata yang ingin lo sampaikan lagi untuk para pendengar kita? Enggak, itu ya jangan males dah. Siap. Jangan males loh, juara. Oke, sukses terus ya, Ca. Amin, terima kasih. Mungkin obrolan kita cukup sampai di sini aja ya, Talkers. Aku Aisyah. Dan aku Ratu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa Talkaholic, ngobrol santai penuh makna. Yeay.